Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah, NIM 230701762. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komposisi rotasi dengan translasi. Yang pertama ada teorema 5.14. Teorema 5.14 berbunyi, komposisi sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Jadi komposisi rotasi dan translasi itu rotasi yang sudut rotasinya itu sama dengan sudut rotasi yang sudah diketahui. Nah, pembuktiannya yang pertama, ambil sebarang rotasi A, P dan translasi BC. Nah, komposisi kedua isometri ini dapat dibentuk yang pertama, translasi BC dilanjut dengan rotasi A, P. Kemudian ada rotasi A, P dilanjut dengan translasi BC. Untuk pembuktian yang pertama, yaitu translasi BC dilanjut dengan rotasi A, P. Misalkan ada garis DA sama dengan ruas garis BC. Kita bisa lihat di gambar ya. Ruas garis DA sama dengan ruas garis BC. Misalkan garis T melalui D tegak lurus di ruas BC. Garis T ini tegak lurus di ruas BC. Kemudian garis S, kita buat garis S melalui A. Nah, S ini sejajar dengan garis T. Maka didapat translasi BC sama dengan pencerminan T dilanjut pencerminan S. Nah, misalkan garis R, kita buat garis R melalui A, sehingga sudut dari S ke R adalah setengah pi. Nah, yang ditanya itu nanti sudut dari T ke R nya itu berapa, kayak gitu. Maka rotasi A, P sama dengan pencerminan S dilanjut ke pencerminan R. Akibatnya didapat translasi BC dilanjut ke rotasi A, P yaitu sama dengan pencerminan T dilanjut ke pencerminan S dilanjut pencerminan S dilanjut ke pencerminan R. Karena di sini ada pencerminan S dilanjut ke pencerminan S, yaitu hasilnya identitas atau di situ dengan simbol epsilon. Maka hasilnya pencerminan T dilanjut ke pencerminan R. Kita bisa lihat di gambar garis T sama garis R. Nah, di sini sudutnya yaitu setengah pi sama dengan yang tadi S ke R. Maka hasilnya yaitu pencerminan T dilanjut pencerminan R yaitu rotasi E, pi 1. Di mana pi 1 sama dengan pi dan himpunan E sama dengan R irisan T, begitu. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu rotasi A, P dilanjut translasi BC. Nah, kita lihat di gambar, kita misalkan ruas garis AF sama dengan ruas garis BC. Misalkan garis V melalui F tegak lurus di BC dan garis S melalui A sejajar dengan V. Maka translasi BC sama dengan pencerminan S dilanjut ke pencerminan V. Kita misalkan garis U ini melalui A, sehingga sudut dari U ke S adalah setengah pi. Maka rotasi A, P sama dengan pencerminan U dilanjut ke pencerminan S. Akibatnya rotasi A, P dilanjut ke translasi BC yaitu pencerminan U dilanjut ke pencerminan S, kemudian dilanjut pencerminan S dilanjut ke pencerminan V.
Nah, di sini seperti tadi kita buka kurungnya, ada pencerminan S ke pencerminan S, maka hasilnya yaitu identitas atau kita simbolkan di situ epsilon. Maka pencerminan U dilanjut ke pencerminan F. Maka kita bisa lihat di gambar hasilnya yaitu rotasi H, pi2, di mana pi2 sama dengan pi, yaitu nilainya setengah pi. Nah, maka himpunan H sama dengan V irisan U. Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya, yaitu teorema 5.15. Himpunan semua translasi dan rotasi membentuk sistem matematika grup terhadap operasi komposisi. Nah, buktinya apabila dibuat tabel Cayley, komposisi antara translasi dan rotasi didapat seperti tabel di bawah ini. Di situ ada translasi AB ditranslasikan ke CD, hasilnya translasi GH. Kemudian ada rotasi E, pi1 ditranslasikan, dilanjut translasi CD, hasilnya rotasi L, pi1. Kemudian ada rotasi E dilanjut ke rotasi F, hasilnya yaitu translasi MN rotasi L, pi1. Nah, akibatnya himpunan semua translasi dan rotasi tertutup terhadap operasi komposisi. Kita ambil translasi AB suatu translasi, maka translasi inverse AB sama dengan translasi AB, yaitu suatu translasi. Begitu pula apabila rotasi A suatu translasi, maka rotasi inverse A-nya itu sama dengan rotasi A. Jadi setiap unsur di himpunan translasi dan rotasi itu balikannya atau inverse-nya itu juga unsur dari himpunan translasi dan rotasi. Nah, berdasarkan teori subgrup dapat disimpulkan bahwa himpunan semua translasi dan rotasi membentuk sistem matematika subgrup dari grup transformasi. Jadi, himpunan semua translasi dan rotasi membentuk grup terhadap operasi komposisi. Jadi, teorema 5.15 itu terbukti. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.